Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang ditanyakan di soal ini adalah berapa besarnya momen kopel gaya pada batang. Nah, coba kita amati ya. Pada batang itu bekerja 4 buah gaya. Jadi ada F1, kemudian ada F2, lalu ada F3 dan ada F4. Yang ditanyakan itu adalah momen kopel gaya. Kopel itu berasal dari kata couple, ya kan? Bahasa Inggris itu artinya pasangan. Nah, berarti minimal nanti harus ada sepasang gaya yang harus bekerja pada sebuah benda. Sepasang itu berarti harus ada 2 gaya, ya kan? Berarti minimal harus ada 2 gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, syarat terjadinya momen kopel. Yang pertama itu adalah gayanya harus sama besar. Nah, ini penting. Ya, Dek ya. Jadi, syarat yang pertama adalah gayanya harus sama, ya, sama besar. Lalu syarat yang kedua adalah gaya tersebut harus saling berlawanan, ya, berlawanan arah. Lalu yang ketiga, kedua gaya tersebut harus sejajar. Nah, sekarang kita kembali cek ya. Kira-kira dari 4 gaya ini, pasangan manakah yang membentuk momen kopel? Coba F1 ini kan 8 Newton. Kemudian F3 ini juga 8 Newton. F1 arahnya ke atas, F3 arahnya ke bawah. Kemudian F1 dan F3 sejajar. Nah, berarti ini sudah cocok ya, sudah memenuhi ketiga syarat terjadinya momen kopel. Berarti F1 dan F3 ini akan membentuk atau akan menghasilkan momen kopel pada batang. Jelas ya? Oke, demikian juga dengan pasangan gaya F2 dan F4 ya. F2 arahnya ke atas, besarnya 12 Newton. F4 arahnya ke bawah, besarnya 12 Newton. Ya kan? Kemudian F2 dan F4 ini juga sejajar. Nah, artinya F2 dan F4 itu juga menghasilkan momen kopel pada batang. Nah, dengan kata lain, pada batang ini bekerja 2 buah momen kopel gaya. Maka kalau ditanya berapakah besarnya momen kopel gaya pada batang, ya tinggal kita jumlahkan. Berarti M sama dengan M1 ditambah M2. Jelas ya? Nah, sekarang rumus untuk menghitung momen kopel gaya. M itu adalah momen kopel ya. M itu sama dengan F kali D kali sin theta. Jadi F itu adalah gaya kopel. Kemudian D itu adalah jarak antara gaya yang satu dengan gaya pasangannya. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara F dan D. Kemudian ingat, yang namanya momen kopel itu adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai sekaligus memiliki arah. Ya kan? Nah, kalau searah dengan jarum jam, nanti tandanya adalah positif. Sementara kalau berlawanan dengan jarum jam, kita beri tanda negatif. Nah, sekarang kembali kita akan cek. Ya kan? F1 dan F3 ini nanti arahnya itu kemana? Berarti kita fokus dulu di pasangan gaya yang pertama ya. Sejenak kita lupakan F2 dan F4. Nah, ketika saya punya batang, kemudian di ujung A sini bekerja gaya F1, lalu di titik C bekerja gaya F3, arahnya seperti ini, maka nanti kedua gaya ini akan menyebabkan batang itu cenderung berputar searah dengan jarum jam. Bisa membayangkan ya? Berarti nanti tandanya adalah plus. Yang ini juga plus. Nah, jelas ya? Oke, sekarang kita bergeser ke pasangan gaya yang kedua, yaitu F2 dan F4 ya. Berarti F1 dan F3 sekarang sejenak kita lupakan. Nah, ternyata ketika di titik B itu bekerja gaya F2, kemudian di titik D bekerja gaya F4, ini pun juga akan menghasilkan arah putaran searah dengan jarum jam. Ya kan? Berarti nanti M2 tandanya juga positif. Maka sekarang kita bisa langsung menghitung berapakah M1 dan M2 ya setelah tahu tandanya. Ya, berarti untuk M1 nanti rumusnya adalah F1 ya kan dikalikan D1 dikalikan sin theta 1. Nah, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara F dan D.
D ya, D1 berarti di sini adalah jarak antara F1 dengan pasangannya dengan F3. Kalau AB itu 1 meter, BC itu 1 meter, berarti AC nanti sama dengan 2 meter. Nah, sudutnya ini 90 derajat, ya kan? Karena tegak lurus. Sin 90 sama dengan 1, berarti tidak perlu kita tulis di sini, ya. Atau sekalian aja ini kita ganti, D1 itu sama dengan panjangnya AC. Betul ya? Nah, ini kita tambah dengan M2. M2 rumusnya sama, ya kan? Berarti F2 dikalikan D2. Nah, D2 itu adalah jarak F2 dengan pasangannya. Berarti F2 pasangannya berarti F4. BC 1 meter, CD 1 meter, berarti nanti BD itu 2 meter. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. F1 8, kemudian AC tadi 2, lalu F2 12, BD itu 2 juga. 8 kali 2 16, 12 kali 2 24, ya kan? 16 ditambah 24 sama dengan 40, satuannya Newton meter. Oke ya. Nah, karena tandanya adalah positif, maka nanti jika ditanyakan kemana arahnya, berarti arahnya adalah searah dengan jarum jam. Nah, ini searah jarum jam. Jadi sekali lagi, jika ditanya berapakah besar momen kopel gaya pada batang, ya jawabannya adalah 40 Newton meter. Kemudian jika ditanya kemana arahnya, jawabannya adalah searah dengan putaran jarum jam. Oke ya. Sampai sini semoga video ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian bagi adik yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan silakan di-share ya di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.